Hai teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar jati diri. Yuk disimak. Sebagai remaja di umur 12-20 tahun, kita tidak asing lagi melihat perubahan dari teman maupun diri kita sendiri. Dari penampilan fisik, pergaulan, hobi, dan bahkan sampai prinsip hidup sekalipun. Hal tersebut sangat wajar karena di umur ini kita sedang dalam pencarian jati diri. Pada umumnya, pada menemukan jati diri, kita harus melewati tahap perkembangan. Dalam tahapan psikososial Erikson, terdapat 8 tahapan. Tahap yang sedang dialami kita sekarang, tahapan kelima, yaitu identitas versus kebingungan peran. Pada tahap ini, kita sebagai remaja bereksplorasi untuk menemukan jati diri. Maka tidak jarang, perubahan drastis dari kita, remaja, dapat ditemukan dalam fase ini. Di tahap ini, beberapa remaja mempertanyakan semua hal dalam dirinya, dari penampilan fisik, kecintaan, pendidikan, pekerjaan, kepribadian, dan hal lainnya. Pengertian dari jati diri. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mendalami dulu pengertian jati diri. Erikson mengatakan bahwa jati diri itu perasaan subjektif dan berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan Waterman, menurutnya, jati diri itu gambaran diri yang diinginkan. Juga Marcia, jati diri adalah komponen penting untuk menunjukkan identitas seseorang. Jadi, jati diri itu sebuah tindakan perasaan dari gambaran diri seorang individu untuk bisa memperoleh identitasnya. Jati diri itu sama saja dengan menemukan identitas kita, tapi tidak gampang loh untuk mendapatkannya. Kalau gagal, nantinya disebut dengan kebingungan identitas, identity confusion. Ada beberapa faktor yang berperan penting, yaitu 1. Faktor keluarga. Identitas akan tercipta sesuai dengan apa yang didapatkan oleh pola asuh dari keluarga. Kedua, faktor lingkungan. Walaupun dari faktor keluarga sudah menerapkan pola asuh yang benar, tetapi lingkungan di sekitarnya tidak baik, maka hasil tetap saja berdampak buruk untuk menemukan identitas. 3. Faktor fisik. Seorang individu harus menerima dirinya, karena itu sudah pemberian dari Tuhan. Bila ia tidak bisa, maka akan memperlambat penemuan identitasnya, teman. 4. Faktor kognitif. Kognitif itu sama dengan cara berpikir. Jadi, cara berpikir seseorang akan menentukan identitas dirinya. 5. Faktor emosi. Pengelolaan emosi yang baik sejak dini akan berdampak besar pada penemuan identitas seseorang. 6. Faktor moral. Hal ini berlaku pada penemuan identitas, sebab seseorang harus bisa berpikir dan memberi hal positif dan belajar dari pengalaman atau hal negatif. 7. Faktor kematangan psikis. Tentu saja, seseorang yang punya kematangan psikis yang baik, maka akan berdampak positif bagi penemuan identitasnya. 8. Faktor teknologi. Perkembangan teknologi sangat pesat, banyak sosial media bertebaran. Hal ini berpengaruh tergantung bagaimana cara menyikapinya. 9. Faktor keagamaan. Jika hubungannya terhadap agama dan Tuhan bagus, maka untuk penemuan identitasnya mesti bagus. Beberapa faktor tadi sangat penting untuk membentuk jati diri kita sebagai remaja. Sebelum lebih dalam lagi membahasnya, tentunya teman pengen tahu dong ciri atau tanda remaja yang sedang mengalami krisis identitas atau kebingungan dengan jati dirinya sendiri. Coba disimak baik-baik ya, siapa tahu kamu sudah pernah mengalaminya. Ciri atau tanda yang pertama yaitu 1. Remaja yang memiliki jati diri yang lemah, sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Semisal seperti kamu sudah berpikiran A, tapi orang lain berkata dan berpendapat B, maka kamu akan mengikuti pendapat orang lain. Kedua, remaja yang merasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Pemikiran-pemikiran seperti, apa aku yakin?
Apakah aku bisa melakukannya? Kayaknya aku nggak sehebat itu deh. Dan banyak lagi pertanyaan yang meragukan kemampuan diri sendiri. Ketiga, remaja yang merasa kecewa dan bingung akan posisinya di kehidupan ini. Mungkin ini yang disebut fase purpose of life. Masih bingung sebenarnya apa sih tujuan kita ada di kehidupan ini? Masih belum merasakan bahwa eksistensi dirinya itu penting di dunia ini. Waduh, kalau dilihat-lihat nih, ada nggak sih ciri-ciri atau tanda krisis identitas yang pernah kamu alamin? Seperti pernah ya, tapi semoga aja nggak mengalaminya terus-menerus. Cara menemukan jati diri. Sebagai remaja yang sedang mengalami krisis identitas, pastinya nggak mau dong terus-menerus mengalaminya. Kita kasih tahu nih, cara yang harus kamu lakukan untuk menemukan jati dirimu. Yang pertama, mengendalikan kemampuan sendiri. Dalam menentukan jati diri, kita harus dapat mengendalikan kemampuan diri kita sendiri, yang dimana kita akan dapat mengetahui dengan mudah mengenai jati diri dengan cara mengetahui bakat ataupun minat yang kita sukai. Kedua, introspeksi diri. Setiap manusia memiliki kesalahan pada dirinya masing-masing, terutama dalam menentukan jati diri. Banyak progres yang akan dilalui dan dirasakan untuk menemukan jati diri yang lebih baik. Maka, dengan cara introspeksi diri, seseorang akan lebih mengenal dan memahami dirinya sendiri, ataupun sering disebut dengan menemukan jati diri. Ketiga, percaya pada diri sendiri. Kunci yang paling penting dalam menentukan jati diri yaitu percaya kepada diri sendiri. Dengan percaya pada diri sendiri, kamu akan lebih tanggap dan peka mengenai dirimu sendiri. Memang terkadang membangun kepercayaan diri tidaklah mudah. One step at a time, one purpose at a time, one game at a time, and one man at a time. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya, dan kamu akan mengetahui diri kamu yang sebenarnya. Keempat, adanya motivasi pada diri sendiri. Untuk menentukan jati diri, kamu bisa memulainya dengan hal-hal yang sering dilakukan. Contohnya, memulai dengan mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, belajar mencintai diri sendiri, dan menjadi support system untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak pernah lelah untuk belajar dan memahami hal-hal yang baru. Jangan pernah menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru dan mulai belajar untuk mengenali diri sendiri dan menentukan jati diri kamu sendiri. Ciri-ciri remaja menemukan jati diri. Oh ya teman, kita juga mau kasih tahu nih, ciri atau tanda remaja yang sudah menemukan jati dirinya. Yang pertama, sudah tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Validasi yang dimaksud, pengakuan yang didapatkan seseorang setelah melakukan sesuatu. Seorang individu yang sudah menemukan jati dirinya tidak akan mengais validasi dari orang sekitarnya. Kedua, berani melawan arus. Jika seorang individu telah menemukan jati dirinya, maka dirinya siap dan berani untuk melawan arus tersebut dan kehilangan jati dirinya sendiri. Dan hal ini merupakan sebenar-benarnya menemukan jati diri. Ketiga, mulai menemukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup individu tidak selalu sama dan berbeda-beda setiap pribadi. Seorang individu yang telah menemukan jati dirinya sudah pasti ia mempunyai tujuan hidup yang tetap dan jelas bagi dirinya di masa depan. Keempat, menyadari pentingnya mencintai diri sendiri. Banyak di antara individu sendiri mendahulukan mementingkan orang lain dalam hal mencintai daripada mencintai dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam proses mencintai diri sendiri secara tidak langsung akan menemukan atau sadar dalam mencari jati diri. Kelima, selalu bersemangat menjalani hari. Individu yang telah menemukan jati dirinya akan selalu bersemangat ketika menjalani hari-harinya. Karena seperti yang dijelaskan di atas, individu telah mencintai dirinya sendiri, menemukan tujuan hidup yang jelas, berani melawan arus, dan tidak butuh validasi orang lain, maka dia sudah tidak peduli terhadap omongan orang lain dan fokus terhadap dirinya sendiri. Wah, gak kerasa teman-teman, pembahasan kita tentang penemuan jati diri udah banyak banget. Dari pengertian sampai ke ciri remaja yang menemukan jati diri. Kita berharap
Teman-teman yang menonton video kita mendapat banyak pembelajaran dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya, sebelum ditutup, kita punya quotes untuk kamu. Tidak ada yang pernah menemukan diri mereka sendiri tanpa sedikit tersesat. Sai Pradip. Dan dalam kegelapan, itulah kamu benar-benar mulai menemukan dirimu sendiri. Nah, berikut tadi beberapa cara mudah yang bisa kamu lakukan. Nggak cuma cara yang tadi disebutin aja yang bisa kamu lakuin, tetapi kamu juga bisa mengikuti cara menurut versimu sendiri. Cara-cara itu juga harus dibarengi dengan niat agar hasilnya juga lebih maksimal. Makanya teman, kalian harus cari jati diri kalian ya, agar kalian bisa menunjukkan identitas kalian sebagai seorang individu.